Halo, halo, shalom, shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Hani dan saya bergereja di Gereja Bethel Indonesia, Campbelltown, Sydney, Australia. Saya juga dari salah satu dari sekian banyak anggota dari Harvest Academy. Puji Tuhan, malam ini saya dipercayakan untuk membawakan firman Tuhan. Ya, firman Tuhan malam ini benar-benar aku minta sama Tuhan. Tuhan, apa sih yang harus saya sampaikan pada malam ini? Dan jawabannya Yesus cukup wow ya. Saya jawaban itu pasti nggak langsung muncul ya. Suatu ketika itu jawabannya muncul itu 3 hari sebelum hari ini. Saya lagi dengarkan khotbah salah satu dari hamba Tuhan. Lalu tiba-tiba Tuhan bilang dengan jelas sekali. Dia bilang, Hani, aku mau kamu sampaikan kepada semua orang. Kalau saya mau berkenalan ulang. Saya mau berkenalan kembali dengan mereka. Saat itu saya langsung mengeluarkan air mata. Aku ngerasa, wow, perkataan yang lembut itu aku inget banget. Sampai sekarang aku rasain bahwa Tuhan itu mau mengenal ulang, mau memperkenalkan diri dia ulang lagi kepada kita, manusia. Siapa sih? Siapa sih kita gitu loh. Sampai Tuhan mau merendahkan dirinya untuk berkenalan sama kita. Jadi malam ini saya akan beri judul, siapakah Yesus? Banyak orang pasti bakal bertanya, siapa sih Yesus? Kata orang mungkin Yesus itu juru selamat untuk manusia. Ada lagi kata orang, Yesus itu Tuhan. Kata orang, Yesus itu nabi yang akan datang ke dunia untuk melakukan penghakiman di akhir zaman. Kata orang, Yesus itu Tuhannya umat Kristiani saja. Dan yang lebih ekstrim lagi, waktu saya masih kecil, saya tuh suka dengar kalau Yesus itu Tuhannya orang bule saja. Karena perawakan, gambar-gambar yang sering kita lihat di foto-foto atau di poster-poster yang di jalanan atau dimanapun, di tetangga kita mungkin atau dimanapun, fotonya itu gambar-gambarnya orang Western, orang bule. Ya, kalau orang Asia seperti saya ya, keturunan Chinese, ya pasti itu bukan Tuhan saya lah. Soalnya itu Tuhannya orang bule kok. Saya kan Chinese. Pasti bukan Tuhannya saya. Banyak lagi kata-kata dari orang lain gitu loh. Katanya. Tapi saya yakin dan percaya tentu saja ada yang benar. Dan juga pasti banyak yang salah. Malam hari ini yuk kita sama-sama yuk mau mengenal Yesus lebih dalam lagi. Bukan sekedar katanya yang kita sering dengar, katanya ini, katanya itu. Saat ini Tuhan Yesus sendiri yang akan berbicara. Dia mau memperkenalkan dirinya kepada kita di sini. Dimanapun kalian berada, di dalam Zoom ini, di YouTube, maupun di Facebook, di semua sosial media yang mendengarkan pada malam ini, Tuhan Yesus mau memperkenalkan dirinya lagi kepada kita. Haleluya ya, puji Tuhan. Wow. Jadi, siapa sih Yesus? Yesus ini siapa sih? Tuhan bilang, Tuhan Yesus ini anak Allah. Pasti ada pertanyaan lagi dari kita. Kok Allah punya anak? Yang bener aja.
Ya, pikiran manusia itu tuh sebenarnya terbatas ya. Mungkin kita terkadang bakal pikir, wah kita itu hebat. Kita bisa, manusia itu bisa bikin pesawat yang bisa terbang sampai keluar angkasa. Dia pikir manusia itu hebat, tapi kita mesti ingat bahwa di atas langit masih ada langit. Pikiran manusia itu kadang-kadang sulit ya menyelami hal-hal yang di luar pikiran. Puji Tuhan, kita itu punya Alkitab sebagai pedoman hidup kita. Haleluya. Tuhan bilang, Tuhan itu satu. Saya ini satu. Tetapi punya 3 pribadi. Yang biasa disebut Tritunggal atau Trinitas. Yaitu Allah Bapa, Putra, dan Allah Roh Kudus. Ketiganya sama esensinya, sama kedudukannya, sama kuasanya, dan juga sama kemuliaannya. Kita bisa lihat ya, di Kejadian 1 ayat 26, ada contoh kalau Tuhan itu adalah Allah Tritunggal. Di Kejadian 1 ayat 26, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Garis bawahi kata kita. Supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara. Dan atas ternak dan atas seluruh bumi. Dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Ada lagi di 1 Yohanes 5, 7-8. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian. Dalam kurung ya. Di dalam sorga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Dan ketiganya adalah satu. Yang 8, dan ada 3 yang memberi kesaksian di bumi. Roh, dan air, dan darah. Dan ketiganya adalah satu. Berikut juga ada kitab-kitab penunjang lainnya. Nanti Bapak Ibu silahkan baca sendiri ya. Ada di 2 Korintus 13 ayat 13, di Yohanes 14 ayat 16 sampai 17 dan sebagainya. Sekarang ada pertanyaannya lagi. Yesus, buat apa Yesus dia dilahirkan di dunia? Pasti kita langsung ingat sama satu kitab, Yohanes 3 ayat 16 sampai 18. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh dia. Garis bawahi, bukan untuk menghakimi, tetapi menyelamatkan oleh dia. Jadi Tuhan datang ke dunia untuk menyelamatkan, bukan untuk menghakimi. Dan di 18, barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab dia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Wow, ya, aduh, benar-benar kata-kata itu pasti ada di dalam benak kita. Tuhan sampai segitunya gitu loh. Kenapa dia mau berbuat seperti itu ya? Karena semenjak kejatuhan Adam dan Hawa, mereka dalam dosa, jatuh di dalam dosa. Otomatis kita sebagai keturunan dari Adam dan Hawa, pasti kita juga ada di dalam penghukuman dosa. Tuhan itu sayang banget
sama manusia. Makanya dia bilang memberikan anaknya, yaitu Yesus Kristus, untuk menjembatani kita. Karena Tuhan dan manusia tidak bisa bersatu karena dosa. Jadi kalau bisa digambarkan, sebelah kiri ini Tuhan, sebelah kanan ini manusia ya. Di tengah-tengah ini, karena sudah jatuh dalam dosa, adalah ini dosa. Tuhan dan manusia sudah terpisah, yang dari pertamanya dihubungkan, tapi terpisah karena dosa. Tengah ini dosa, tetapi Yesus Kristus datang, dilahirkan ke dalam dunia. Dia yang sebagai jembatan antara Tuhan dan manusia. Ya, menjembatani dosanya itu dimatikan oleh Tuhan Yesus di kayu salib. Jadi antara Tuhan dan manusia itu sudah ada jembatannya. Kalau kayak dulu ya, perjanjian lama, antara Tuhan sama manusia itu kan ada batasnya juga ya. Ada ruang maha kudus, ada ruang kudus. Itu kita jika mau pengampunan dosa itu kita harus membawa korban, di mana kita bawa korban itu kepada imam yang berdoa kepada Tuhan supaya kita diampuni. Tetapi kali ini kasih anugerah Tuhan Yesus lahir, dia mau lahir buat kita, buat menebus dosa kita, biar nggak ada lagi yang namanya jarak pemisah antara Tuhan dan manusia. Jadi satu. Itu tirai-tirai robek, semua robek. Ruang maha kudus tidak ada lagi, yang ada adalah hubungan manusia langsung bersama Yesus Kristus. Yesus rela disalib untuk menebus dosa-dosa kita. Jadi ingat, Yesus itu rela disalib buat menebus dosa-dosa kita, supaya kita terhubung lagi sama Bapa yang di surga. Ya, yaitu Yesus Kristus itu sendiri ya. Lalu Tuhan Yesus juga lahir. Kenapa dia lahir sih di dunia? Buat apa? Dia juga, satu yang saya ingat, Tuhan Yesus bilang, saya itu mau merendahkan diri saya biar saya bisa setara sama manusia, biar saya bisa mengerti apa yang manusia rasakan. Jadi dia turun ke dunia, dia bilang, Tuhan Yesus mengambil rupa seperti manusia, sebagai manusia. Ia menyetarakan dirinya dengan manusia, bahkan lebih dari itu ya. Dia rela lahir di palungan. Kita enak ya, lahir di rumah sakit, ada mungkin yang ada di rumah, tetapi nggak seperti dia di palungan, di tempat makan binatang ya. Lalu waktu habis dilahirkan pun, waktu bayi, dia juga terancam dibunuh. Karena di zaman Raja Herodes, waktu itu orang Majus itu berkata sama Raja Herodes, mana bayi yang menjadi raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu mana? Dan Raja Herodes itu merasa terancam ya, dia pikir wah ada raja yang akan menggantikan dia, tapi bukan, karena dia bukan raja di dunia, melainkan raja di kehidupan kekal ya. Itu ada di Matius 2 ya, nanti bisa dibaca sendiri. Lalu jadi anak tukang kayu lagi, udah lahir di palungan, babynya mau dibunuh. Lalu besarnya juga ayahnya itu anak tukang kayu. Dia jadi anak tukang kayu. Tuhan bilang, mungkin kita bisa mikir ya, kok Tuhan mau sih lahir jadi anak tukang kayu? Bisa aja kan dia datang ke dunia ini ya, jadi anak raja. Bisa aja jadi anaknya Herodes, jadinya nggak usah dibunuh gitu, nggak usah dikejar untuk dibunuh. Bisa aja kan.
Tapi kenapa dia malah memilih jadi anak tukang kayu yang sederhana? Kenapa sih Yesus mau melakukan sedemikian rupa? Karena Yesus bilang, Tuhan Yesus itu sayang, cinta sama saudara dan saya. Dia juga ingin memberikan teladan kepada kita. Bagaimana seharusnya kita bertindak. Hal yang terutama itu, dia rela di kayu salib, mati untuk kita. Dia rela terpisah dengan Bapa karena dosa-dosa kita. Ingat, dosa itu nggak bisa dosa itu nggak bisa bersatu. Kalau Tuhan dengan dosa itu nggak bisa bersatu, makanya manusia sudah jatuh dalam berdosa, kita nggak bisa bersatu lagi dengan Tuhan. Dia itu rela banget mengesampingkan dirinya dari naik di atas Tuhan, turun ke manusia. Manusianya juga nggak tanggung-tanggung ya. Manusia yang benar-benar, wow, sederhana sekali. Bahkan benar-benar kalau kita pikir-pikir lagi, kalau saya jadi Tuhan mah, saya maunya jadi anak orang kaya ya. Jadi mungkin lebih gampang gitu loh, kita bisa bilang, "Hey, saya Tuhan, kamu ayo datang menyembah aku punya banyak misalkan harta, apa kekuasaan saya bisa bagikan. Ayo ikut saya yuk." Tapi dia enggak loh. Dia malah menjelma sebagai manusia yang sederhana. Itu yang dia mau ingatkan ke kita. Jadilah seperti dia, orang yang sederhana, orang yang kalau disakiti orang nggak membalas. Terus setelah Yesus disalibkan, udah gitu aja, selesai. Apa Yesus cuma sebagai pahlawan yang perlu kita kenang? Enggak, no. Karena setelah dia disalib, dia bangkit lagi di hari yang ketiga. Haleluya. Haleluya ya. Praise the Lord. Mengapa Tuhan harus bangkit lagi sih? Kok enggak? Udah mati kan kelihatannya disalibkan terlihat terhormat mungkin ya. Karena kelihatan sebagai, wah dia udah rela disalibkan gitu loh. Kenapa dia mesti bangkit lagi sih? Ternyata ada maksud Tuhan itu bangkit. Kenapa? Pembuktian bahwa kematian dan kebangkitan Yesus itu rencana Allah. Di mana Yesus beberapa kali menubuatkan ya kematian dan kebangkitannya. Ada di Matius 16:21, 17, 23, 20, 19, dan juga di Lukas 9 ayat 22. Nanti silahkan saudara-saudara membaca referensinya. Dia menyatakan bahwa Yesus itu Tuhan. Maut tidak bisa mengalahkannya. Banyak orang yang mungkin bilang, mungkin dia bohong. Mungkin itu bukan Yesus yang disalib. Lagi-lagi itu otaknya manusia. Sesuatu yang nggak bisa diselami. Yesus juga pernah berkata sama murid-muridnya, kalau dia pergi itu buat apa sih? Mati disalibkan. Dia pernah juga bilang, jangan gelisah, kalau aku pergi ke tempat Bapak, karena ada banyak rumah di tempat Bapakku. Dia mau menyediakan rumah bagi kita. Haleluya, haleluya. Tuhan juga menitipkan pesan
waktu sebelum dia naik ke surga. Ada di Matius 28 ayat 19-20. Kalian pasti tahu ya ayat ini. Dan ini salah satu juga ayat yang dipakai oleh Harvest Academy di Great Commission kita. Katanya, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarkanlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Saya ulangi ya. Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ada amin, saudara-saudara? Dan juga dia bilang, kita juga nggak sendiri sewaktu Tuhan naik ke surga ya. Karena Tuhan juga memberikan kita Roh Kudus sebagai penolong. Fungsinya apa sih Roh Kudus? Sebagai penolong yang mengingatkan kita ya. Dan mengerjakan pembaharuan dalam diri kita. Kita percaya kalau kita sudah percaya Tuhan Yesus, kita dibaptis, dan kita dibaptis juga dengan Roh Kudus, ya. Roh Kudus masuk ke dalam hati kita. Perkara-perkara yang dulu itu pasti bikin kita jadi pikir ulang ya. Nggak mungkin, ada mungkin yang bilang, enak ya jadi orang Kristen pengikut Yesus, kalau berbuat dosa katanya diampuni. Enak dong, saya mau berbuat dosa aja lah, nanti dosa banyak-banyak, nanti juga diampuni. Kan Tuhan Maha Pengasih, kan Tuhan sayang sama saya. Tapi saya yakin dan percaya, kita kalau sudah percaya, membuka diri sama Tuhan Yesus, kita jadi anaknya, kita nggak mungkin akan punya pikiran seperti itu. Karena siapa sih yang mau mendukakan papanya ya? Orang tua mana yang, anak mana yang mau orang tuanya menderita, sedih? Kecuali anak yang bandel, yang masih belum percaya sama Tuhan. Saya percaya kalau kita jadi anak Tuhan, kita percaya kalau Bapa kita itu menyediakan apapun yang terbaik buat kita, kita pasti mikir ulang gitu loh untuk berbuat jahat, berbuat nakal. Walaupun ada kata ya, kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita bisa jatuh di dalam dosa. Yes, bisa jatuh, tetapi bukan hidup dalam dosa. Ada perbedaan, jatuh dalam dosa atau hidup dalam dosa. Jadi, kalau jatuh dalam dosa, bisa saja kita satu kali, jatuh ke dalam dosa, kita mungkin berbohong atau apapun. Tapi kita ada langsung, aduh Tuhan, maaf Tuhan Yesus, maaf. Sedangkan hidup dalam dosa, kita ada pikiran seperti yang tadi yang aku bilang. Nggak apa-apa lah, nanti Tuhan juga ampuni. Itu perbedaannya ya. Jadi ada Roh Kudus di dalam kita yang mengingatkan, penolong, dan juga ada buah-buah Roh Kudus, itu buah-buah roh yang terjadi ya di dalam hidup kita. Lalu pertanyaannya terakhir, kita udah tahu Tuhan Yesus begitu baik. Dia itu anak Allah, dia itu turun ke dunia, disalibkan, mati disalibkan buat dosa-dosa kita. Respon kita gimana sekarang? Maukah kita meresponi Yesus? Mau nggak kita berkenalan lagi dengan Yesus? Mau nggak kita menjalin hubungan lebih erat lagi dengan Yesus?
ada di dalam kitab Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ingat ya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yuk, mulai hari ini, mulai saat ini, Tuhan Yesus sudah merendahkan dirinya untuk kita. Dia mau punya hubungan erat sama ciptaannya, yaitu kita, manusia. Maukah engkau meresponinya? Waktu dia bilang, yuk kenalan lagi yuk sama aku. Yuk jadi seperti Adam dan Hawa yang sebelum jatuh dalam dosa, yuk. Yuk, aku kangen sama kalian. Aku mau hidup sama kalian selamanya. Dan satu hal dia bilang, yuk jalanin yuk apa yang menjadi pesan-pesan terakhirnya yang dia katakan kepada kita, yang jadi perintahnya ya. Jadikan semua bangsa muridnya. Tuhan Yesus itu Tuhannya seluruh manusia, bukan hanya milik agama Kristen saja. Tuhan Yesus itu bukan cuma untuk agama Kristiani, tapi untuk semua manusia. Dia nggak peduli kok apa agamamu, apa warna kulitmu, apa rasmu, dari mana kamu, dari Sydney kah? Yang kebule-bulean, Western, atau Indonesia yang kulitnya mungkin sawo matang, atau yang kulitnya kuning langsat atau putih, hitam, apapun itu warna kulitmu, apapun itu rasmu, dia nggak ngelihat itu. Yang dia lihat hati kita. Mau nggak kita meresponi panggilannya saat ini? Mau nggak? Haleluya ya. Tuhan Yesus itu begitu baik. Satu kali saya diingatkan, ada gambaran waktu saya berdoa, saya melihat tangan Tuhan yang turun, menjulurkan tangannya turun ke bawah. Tutup mata kalian, saudara-saudara. Rasakan Tuhan Yesus menjulurkan tangannya kepada engkau. Dia katakan, anakku, aku kangen sama kamu. Sewaktu Adam dan Hawa di Firdaus, aku mau anakku sama seperti itu lagi, di mana tidak ada halangan-halangan apapun. Rasakan kehangatan daripada Tuhan Yesus. Dia pegang pundak kamu. Dia katakan, halo. Dia katakan, kenalan yuk. Kita ulang lagi yuk. Dari pertama. Rasakan itu, saudara. Rasakan itu. Kasih yang daripada surga mengalir di tempatmu. Saat ini juga. Yang berbeban berat. Yang mempunyai sakit, penyakit. Jika engkau mau meresponi panggilan Tuhan, kamu katakan, ya Tuhan, saya mau Tuhan Yesus. Saya mau engkau menjadi juru selamatku. Saya mau Tuhan Yesus meresponi panggilanmu ya Bapa. Saya mau Tuhan Yesus. Saya mau memberitakan Injil
Kemanapun saya pergi, saya mau katakan, mungkin dengan simpel katakan, Tuhan Yesus, cinta kamu. Atau mungkin dengan gaya anak muda, dapat salam ya dari Tuhan Yesus. Rasakan itu. Rasakan kehangatan yang ada di dalam hati kalian saat ini juga. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menyayangi kalian semua. Responi panggilan ini. Responi panggilan ini. Katakan, yes Tuhan Yesus, saya mau. Saya mau Tuhan Yesus menjadi anakmu, Tuhan Yesus. Saya mau. Responi itu saudara. Responi panggilan engkau. Tuhan Yesus tidak melihat siapa engkau. Hatimu yang dia mau. Dalam nama Tuhan Yesus. Terjadilah sesuai kehendak-Mu ya Bapa. Atas kami ya Bapa. Atas hidup kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba-Mu sudah selesai Tuhan Yesus. Memberitakan isi hati-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa untuk kasih-Mu Tuhan Yesus. Engkau mau Tuhan Yesus turun ke dunia. Terima kasih atas kasih-Mu yang mengalir di dalam hidup kami ya Bapa. Malam ini kami banyak belajar. Banyak hal mengenai Engkau. Engkau adalah Yesus Tuhan Allah. Allah Tritunggal. Allah pencipta langit dan bumi beserta isinya. Allah yang mau merendahkan dirinya serupa dengan manusia. Allah yang datang menyelamatkan umat manusia. Allah yang menebus dosa-dosa kami. Allah yang memberikan teladan bagi kami. Dan Allah yang menyertai kami hingga akhir zaman. Terima kasih Tuhan Yesus atas Roh Kudus-Mu ya Bapa. Kami mau meresponi panggilan-Mu. Melakukan amanat agung. Menjadikan semua bangsa-bangsa murid-murid-Mu ya Bapa. Kami mau menghargai firman Tuhan. Agar masa depan keluarga kami ada di tangan-Mu. Seluruh anggota keluarga kami bisa melayani-Mu dalam kekudusan-Mu. Hamba berdoa agar setiap orang yang sudah mendengarkan firman Tuhan yang telah disampaikan, mereka bisa mengerti dan menjalankan firman-Mu. Berkati mereka dan bahkan semua anggota keluarga kami yang sampai sekarang masih belum mau mengenal Engkau, masih mengeraskan hati mereka. Jamah dan lawat mereka ya Bapa. Jamah ya Bapa. Hamba yakin Bapa, firman-Mu tidak akan terbuang sia-sia. Kami tidak lagi sama dengan sebelumnya. Karena kami mau menuruti kehendak-Mu. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya, haleluya. Sama-sama katakan amin.